Hello my friend, I am Dominic Toretto. Don't forget to subscribe Arif Yohamat. And I will race for you. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami, saya dan dia, Arif Yohamat, di channel yang tercinta ini. Dan kita akan melanjutkan cerita dari Kawin Kontrak episode 7 yang bersubjudul Risalah Hati. Kayak lagunya Dewa ya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Itulah Risalah Hati. Oke, selamat menikmati episode 7. Ciao. Angga nampak menikmati suasana malam di desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang itu. Dinginnya malam membuatnya merapatkan kain sarung yang diberikan Arini kepadanya. Tercium aroma wangi bunga dari kain yang menutupi tubuhnya dari udara malam yang terasa hingga ke tulangnya. Angga nampak tersenyum sendiri mengingat kenekatannya kali ini. Apakah pesona Arini yang membiusnya? Ataukah hanya karena pembuktian pada sahabatnya hingga membuat dirinya tanpa berpikir panjang lagi nekat mengejar gadis kampung ini? Nada dering Shilhote milik Kenichi nampak terdengar dari gawai yang terletakkan di hadapannya. Nampak nama tertulis di layarnya. Angga berpamitan sebentar pada Pak Desa dan Bapak dia untuk menerima panggilan itu. Hai, siaran ini kemana saja lu? Beberapa kali gua call tapi you gak aktif dan di luar jangkauan, tanya Rama. Penasaran dia. Angga hanya tertawa kecil mendengar kekhawatiran sahabatnya itu. Jangan-jangan lu lagi in the house sendiri nih. Ajak kita juga dong. Cewek mana sih yang nemenin lu saat ini? Tanya Rama lagi. Angga tergelak mendengar perkataan Rama. Memang ketiganya sangatlah akrab. Tidak ada satupun kisah dengan para wanita-wanita yang mereka sembunyikan. Semua mereka ceritakan dan berbagi detail kepada sesama sahabatnya itu. Wanita-wanita yang tinggal di kota besar hanya memandang ketampanan, bodi, dan kekayaan yang mereka miliki. Semua dinilai dengan materi dan ditutupi dengan topeng perhatian. Angga sudah kenyang dengan semua itu, tapi kehadiran Arini sangatlah berbeda. Angga masih ingat perkataan Benny beberapa bulan lalu. Gak ada itu, tidak ada wanita yang gak suka sama materi yang lo punya. Semua hanya pura-pura, apalagi si Arini itu. Alah, sok jaim. Angga, jawab dong, lo di mana sih? Tanya Rama. Gua video call ya saja biar lo puas, kata Angga dengan tawa kecilnya. Angga lalu melakukan panggilan ulang. Kali ini dia dapat melihat Rama yang tengah menikmati suasana malam ibu kota. Angga menggunakan kamera belakang ponselnya dan diarahkan pada Arini dan Dea yang tengah membagikan gelas berisi wedang jahe pada warga yang sedang duduk di teras rumahnya. Angga lalu memakai kamera depannya dan memamerkan cincin yang telah dipesannya untuk Rama. Kok Rama sih? Untuk Arini, salah ini. Senyum dan kiss goodnya diberikan lalu dia pun menutup percakapan itu. Gawe Angga berbunyi lagi. Dia tahu Rama pastilah amat penasaran dengan tersenyum. Lalu dia menjawab panggilan itu. Beneran lu nggak bercanda kan? Emang lu sudah siap terikat ya? Sumpah ini akal-akalan lu aja, kan untuk menangin taruhan, tanya Rama tanpa jeda. Ini beneran dan gue tidak bercanda, jawab Angga singkat dan mematikan gawenya lagi. 2 kali udah telepon. Angga memandang Arini dari jauh. Tak tampak gadis kampung itu mencoba menarik perhatian darinya. Dia tidak tahu bahwa Arini juga menyimpan perasaan senang dan bahagia yang sedari siang tadi dirasakannya. Kedatangan Pak Angga membuat debaran jantungnya semakin cepat. Cie, ternyata tidak bertepuk sebelah tangan nih. Uhui. Arini tidak bisa menampik bahwa sebenarnya dirinya sangat menyukai Pak Angga. Tapi dia tahu batasan antara dirinya dan lelaki tampan yang menjadi pimpinannya itu. Dia bukanlah gadis metropolitan yang selalu bersama Pak Angga dan para sahabatnya itu. Dirinya hanya gadis kampung biasa yang lebih menyukai hal-hal sederhana dan dia yakin dirinya bukanlah wanita idaman Pak Angga. Malam semakin larut. Beberapa warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Angga menatap Pak Desa dan Bapak dia bergantian. Lalu dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Bapak dan Pak Desa yang kebetulan masih menemaninya.
Maaf Pak, saya boleh bertanya dan minta saran ya Pak? Silahkan nak, jangan sungkan-sungkan, tanya Pak Desa sambil tersenyum. Kira-kira kalau melamar warga di sini syaratnya apa ya Pak? Tanya Angga dengan wajah penuh harapan. Wah, syaratnya mudah, langsung ke rumah wanita yang mau dilamar saja. Minta diantar sama aparat desa dan wali yang ditunjuk. Diterima syukur, nggak terima ya nggak syukur namanya, kan beres. Kata Pak Desa sambil tergerak. Angga mangut-mangut sambil tersenyum. Pak, nanya sekali lagi, boleh ya Pak? Monggo nak. Kalau melamarnya besok, bisa ya Pak? Ya bisa toh nak, yang penting yang mau dilamar ada. Kalau nggak ada kan berabe nak namanya. Angga tersenyum. Kalau begitu berarti besok Bapak bisa jadi wali untuk melamar ya Pak? Ya bisa toh nak. Bapak selaku aparat desa harus siap 24 jam, kata Pak Desa sambil menepuk dadanya. Memang besok ada yang mau melamar ya? Sambungnya lagi. Ya Pak, saya ingin melamar warga Bapak, jawab Angga dengan yakin dan tegas. Nekat tenan nih si Angga. Mau melamar siapa nak? Tanya Pak Desa dan Bapak dia bersamaan. Saya ingin melamar Arini besok Pak, kata Angga sambil menatap keduanya. Bapak nampak terkejut mendengar perkataan Angga barusan. Dirinya tak menyangkal pimpinan sebuah perusahaan besar itu akan melamar keponakannya. Bapak Dea adalah adik Bapak Arini. Sejak berumur 17 tahun, Arini telah ditinggalkan oleh bapaknya yang sakit-sakitan. Sedari kecil, Arini dia dibesarkan bersama Dea, anak semata wayangnya. Bapak memandang wajah Angga untuk memastikan perkataan Angga. Namun kejujuran di mata lelaki tampan itu, Angga memohon pada Pak Desa dan Bapak dia. Tolong bantu saya Pak, saya menyukai Arini sejak pertama kali melihatnya. Saya ingin menjadikannya istri saya, kata Pak Angga pada Bapak. Pak Desa nampak memandang Bapak dia. Dia meminta jawaban pada laki-laki itu. Dia yang bertanggung jawab tentang masa depan Arini. Semua tergantung Bapak Hadina, karena beliau ini wali sah Nanda Arini, jawab Pak Desa. Bapak menghembuskan nafasnya sekuat-kuatnya. Dipandanginya lagi wajah Angga. Dia lalu menepuk pundak Angga dan tersenyum. Besok kita bicarakan lagi ya nak. Hari sudah semakin larut. Ayo kita beristirahat, ajak Bapak. Dan mereka pun membubarkan diri. Angga dan Pak Supir beristirahat di rumah dia. Sedangkan Pak Desa telah diberitahu Bapak untuk datang kembali siang nanti. 2 jam telah berlalu, tapi Bapak belum bisa memejamkan matanya. Dirinya masih memikirkan perkataan Angga tadi. Sekilas wajah almarhum Bapak Arini melintas dan tersenyum padanya. Dicobanya berbicara pada kakaknya itu. Entah mengapa, dia melihat kakaknya itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya, seolah memberi tanda bahwa dirinya memberikan restunya untuk Angga dan Arini. Bapak dia akhirnya merasa yakin akan jawaban yang akan diberikannya pagi nanti. Kokok ayam terdengar bersaut-sautan. Waktu telah menunjukkan pukul 8 pagi. Angga telah terbangun. Di atas meja ruang tamu nampak Pak Sulir sedang menikmati secangkir kopi panas dan sepiring ubi rebus. Nampak nikmat tetapi asing bagi dirinya. Angga berjalan keluar, kabut masih memayungi desa itu. Hawa dingin membuatnya merapatkan kain sarung yang dipakainya menutupi badannya. Matanya dipicingkan untuk melihat lebih jelas sosok Arini dan dia yang nampak berjalan entah menuju kemana. Dia lalu mengikuti sambil memanggil nama kedua gadis kampung itu. Arini, Dea, mau kemana? Tungguin saya dong, saya ikut. Yalah ngindel, kata Angga setengah berteriak. Arini dan Dea segera menghentikan langkahnya dan menunggu Angga yang berjalan ke arah mereka. Mau kemana pagi-pagi begini? Tanya Angga. Mau ke sawah, ngambil sayur, jawab dia lantang. Kowe Angga bingung kowe ora tau ning sawah, kowe wong kota ora tau ning desa. Cemen. Sayur di sawah. Memang ada ya?
Tanya Angga keheranan. Ayo ikut saja, jawab dia gemes. Arini hanya tersenyum melihat kelakuan Angga dan dia hanya melihat ketika dia menarik tangan Angga dan mengikuti mereka dari belakang. Setibanya di sawah, Arini dengan perlahan menapaki pematang sawah. Dia hanya berdiri memperhatikannya. Angga nampak sibuk merekam apa yang dilakukan Arini. Dia, lu kok nggak bantuin Arini? Tanya Angga keheranan. Ih, saya tidak berani pak. Saya pernah kecemplung di sawah waktu kecil. Jadi trauma sampai sekarang. Kalau Arini sudah biasa, tidak sekapok-kapoknya. Jawab Dewa sambil tersenyum. Angga terus merekam Arini yang nampak memetik sayur, yang kalau dia tidak salah dengar namanya genjer, nama sayur yang benar-benar asing baginya. Tak lama kemudian dirinya terperanjat ketika Arini dengan gerakan refleksnya turun ke sawah dan membungkuk. Wajah dan tubuhnya dipenuhi lumpur. Kainnya nampak tersingkap, betisnya yang putih mulus semakin kontras dengan warna lumpur yang menghiasi tubuhnya. Arini kemudian mengangkat kedua tangannya, nampak seekor binatang menggeliat di tangannya itu. Tawanya memecah lagi. Hore, dapat belut! Teriak dia kegirangan. Dengan sigap, dia memberikan keranjang sayur pada Arini dan memasukkan binatang itu ke dalamnya. Tubuh Arini dipenuhi lumpur, tetapi dia tidak peduli. Tidak peduli jika pimpinannya itu melihatnya. Dia tidak peduli apabila Pak Angga mencemooh atau menertawakannya. Ini gue apa adanya, kata Arini. Dalam hati sih. Angga masih merekamnya, lalu dia mengirim video itu pada Rama dan Beni. Senyum terukir di bibirnya. Wajah tampannya semakin terlihat mempesona. Arini nampak biasa saja. Tidak ada kesan bahwa dirinya mencoba menarik perhatian Angga. Mereka lalu berjalan kembali menuju rumah Arini. Nampak Pak Desa dan Bapak dia tengah berbincang. Senyum Pak Desa mengembang melihat kedatangan ketiganya. Bapak tertawa melihat keadaan Arini yang dipenuhi lumpur itu. Dia telah mengetahui apa yang telah dilakukan olehnya. Bapak lalu memanggil Angga. Mereka pun melakukan pembicaraan yang sangat-sangat serius. Nada dering Sulhote terus berdengar. Rupanya Rama dan Beni telah menerima video kirimannya itu. Angga hanya tersenyum dan mematikan gawenya. Penasaran deh lo. Ada hal yang lebih penting yang ingin diselesaikannya hari ini. Persiapan lamaran coy. Persiapan lamaran. Ternyata bersambung guys. Part 7 sudah selesai. Nah ini adalah cerita Angga nyebur sawah. Arini yang nyebur sawah, tapi Angga mendapatkan momen-momen yang sangat indah ketika dia merekam apa yang dilakukan Arini dengan polosnya, dengan lugunya dia nyemplung sawah, galengan, ngerti galengan. Kemudian dia mengambil belut dengan tangan kosong. Wah, luar biasa hari ini. Jagoan juga dia, sabuk hitam dilawan. Terima kasih saudara-saudaraku, sahabat Arif Yohamat. Sampai jumpa di episode ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Subscribe dan like ya, ojo lali. Suun. Assalamualaikum. I'm Captain America. Don't forget to like and subscribe to Arif Yohamart, and I will protect your city. Thank you.